kalau saya dulunya memang Islam, karena memang di dalam keluarga kami itu bukannya mereka yang ada belajar, bahkan tidak mengerti ya, Tuhan mungkin karena keturunan atau tradisi, itulah mereka orang-orang semua beragama itu kan gitu. Tapi bukan karena kita mengerti apa itu artinya sebenarnya gitu ya. Ya cuman kalau kakek sembahyang, nenek sembahyang semuanya gitu, tapi semuanya ikut sembahyang tapi nggak ngerti. Karena emang saya bukan mau menjelekkan, tetapi memang dari bahasanya sendiri memang kita nggak ngerti kan. Walaupun kita baca itu belum sampai ke Al-Quran sebenarnya dulu. Saya hanya membaca turutan. Turutan itu kata orang Jawa ya, maksudnya yang dalam skala kecil, berbentuk kecil gitu ya. Jadi setelah itu saya di setiap hari Sabtu udah nggak mengerjakan sesuatu apapun. Mereka udah persiapan baca Alkitab dan lain sebagainya, bahkan anaknya semua. Dan perubahan pribadi mereka yang sangat signifikan itu membuat saya, kok begitu baik, luar biasa ya gitu kan, kayak membalikkan telapak tangan gitu, yang jahatnya dulu nggak gitu, yang apa gitu. Akhirnya kami pun karena kasih Kristus dalam hati mereka itu, tidur kami satu tempat tidur segala macam, pokoknya udah luar biasa kasihnya gitu kan. Jadi akhirnya satu saat, tapi justru saya jatuh dalam dosa. Akhirnya saya dengan mantan saya tinggalkan anak-anak sama dia dengan mertua saya. Akhirnya saya mencari kehidupan saya sendiri. Saya pergi ke diskotik atau dengan obat-obatan dan lain sebagainya. Itu yang saya lakukan pada saat itu. Karena memang saya merasa kecewa sekali gitu kan. Haleluya, puji Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, apa yang mau kita katakan? Kalau Tuhan sudah bekerja, kalau Tuhan Yesus sudah menjalankan kuasanya bekerja di hati orang. Memang pertanyaannya, mengapa Tuhan tidak bekerja aja di semua orang biar mereka selamat? Tidak, saudara-saudara. Ada free will, ada kehendak bebas. Tuhan Yesus hanya memberikan kepada kita satu hukum, di mana kita yang harus memilih. Itulah kehendak bebas, free will yang diberikan oleh Allah. Diciptakannya manusia itu berbeda dari makhluk-makhluk lain. Kita berkehendak, kita memiliki kebebasan untuk memilih hidup dalam kebenaran atau hidup dalam dosa, hidup dalam ketidakbenaran. Kita dapat memilih untuk hidup dalam keselamatan atau hidup dalam penghukuman. Semua ada dalam pilihan. Karena itu bijaklah, cepatlah untuk memilih kebenaran, bukan memilih agama yang mengajarkan tentang kesenangan-kesenangan lahiriah saja, tapi tidak pernah mengajarkan kesenangan-kesenangan rohaniah. Nah, bagaimana kisah selengkapnya? Mari ikuti kesaksian berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Terima kasih buat waktu yang diberikan, sangat luar biasa Tuhan Yesus. Nama saya Kristina, saya berasal dari Jawa, asli ya, dari Desa Besuki, Kecamatan Wadas Lintang, Kabupaten Wonosobo, tapi saya dibesarkan di Riau, di Pekanbaru. Dan saya sekarang berada di Malaysia, puji Tuhan, karena anugerah Tuhan. Saya mau menyaksikan bagaimana kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan saya. Kalau saya dulunya memang Islam, tapi bukan Islam yang memang mengerti, karena memang di dalam keluarga kami itu bukannya mereka yang ada belajar, bahkan tidak mengerti ya, Tuhan mungkin karena keturunan atau tradisi, itulah mereka orang-orang semua beragama itu kan gitu. Tapi bukan karena kita mengerti apa itu artinya sebenarnya gitu ya. Ya cuman kalau kakek sembahyang, nenek sembahyang semuanya gitu, tapi semuanya ikut sembahyang tapi nggak ngerti. Karena emang saya bukan mau menjelekkan, tetapi memang dari bahasanya sendiri memang kita nggak ngerti kan. Walaupun kita baca itu belum sampai ke Al-Quran sebenarnya dulu. Saya hanya membaca turutan. Turutan itu kata orang Jawa ya, maksudnya yang dalam skala kecil, berbentuk kecil gitu ya. Jadi setelah itu saya, karena memang orang tua saya itu broken home, I mean mereka bercerai gitu ya. Jadi saya hidup dengan nenek, dengan kakak-kakak saya semua. Setelah itu saya karena merasa kalau hidupnya dengan mereka terus, saya mungkin nggak berkembang gitu. Saya nggak mendapatkan apa yang saya mau gitu. Akhirnya saya ikut paman saya ke daerah transmigrasi di daerah Riau, khususnya daerah Sungai Pagar. Pada saat itu saya sekolah di sana dan saya mempunyai seorang paman. Paman itu adik daripada bapak saya. Tapi bapak saya sudah meninggal ya.
mereka itu beliau sangat kejam, luar biasa kejamnya tuh nggak bisa dikatakan ya, karena namanya orang nggak kenal Tuhan ya. Jadi dia merasa dirinya ada, dirinya ganteng, dirinya apa, sedangkan istrinya paman itu sedang mengandung aja dibanting, dipukul nggak karuan gitulah. Tapi setelah sampai di transmigrasi Sungai Pagar itu, ada penginjilan dari daerah Pekanbaru, dari gereja Pantai Kosta Indonesia pada saat itu, penginjilan ke sana, terus paman saya masuk Kristen dengan keluarga, dengan kakaknya, semua masuk Kristen gitu. Dan pada saat mereka masuk Kristen, saya merasa benci gitu kan, karena saya ngerasa loh kok lain gitu kan. Jadi yang saya benci saya juga nggak tahu sih. Saya sebenarnya benci sama Tuhannya, sama Alkitab, atau sama orangnya, sama agama saya nggak tahu. Yang penting benci aja, namanya Kristen gitu kan. Saya nggak suka gitu kan. Jadi kalau mereka ada kebaktian di rumah, karena orang-orang dari kota itu, para pendeta itu datang ke rumah paman saya untuk berdoa gitu ya. Nanti saya menghina mereka gitu sampai saya ya maksudnya bersuara-suara keras dan lain sebagainya, maksud saya supaya mereka bubar gitu kebaktiannya kan. Tapi enggak, karena pada saat itu seorang pendeta itu mengelus kepala saya, dia katakan begini, sebelum nasi menjadi bubur katanya, pikirkanlah katanya. Maksudnya supaya saya jadi Kristen juga, tapi saya bilang nggak mau, saya bilang gitu kan. Sampai lama-lama ketika paman saya terus nyedi dia berubah total luar biasa memang setelah jadi Kristen itu total ya, nggak ada kejahatan sama sekali, walaupun istrinya juga menentang, nggak suka jadi Kristen itu, nggak mau, pokoknya paman sendiri pada saat itu masuk Kristen, tapi setelah masuk Kristen itu memang total dirubahkan oleh Tuhan 100%. Dia tidak pemarah, dia tidak kejam, dia menjadi baik luar biasa, tapi pada saat itu istrinya menentang. Jadi justru istrinya tuh ya kadang kalau paman saya udah makan apa aja kayak disertu-sertu. Kata orang Jawa tuh sertu tuh mungkin menurut hukum Islam tuh sebenarnya seperti dicuci dengan abu, dicuci dengan air 7 macam air dan sebagainya gitulah. Tapi puji Tuhan akhirnya lama kelamaan istri paman saya masuk ke Kristen juga karena melihat perubahan dari paman saya sendiri. Nah, setelah paman saya itu masuk Kristen, dia mengalami suatu kecelakaan ya, sampai paru-parunya itu hancur karena dia waktu itu nebang kayu gitu. Jadi kayunya itu di bawah, terus dia di tengah ketimpah kayu lagi. Jadi kecelakaan itu hancur, paru-parunya dibawa ke rumah sakit tuh. Jadi seorang pendeta itu berdoa. Jadi ya menurut dokter sih harus dioperasi dan lain sebagainya, tapi karena didoakan dia sembuh. Nah, di situ dia semakin sungguh-sungguh. Tapi saya semakin benci sama mereka gitu. Jadi saya benci banget gitu. Akhirnya sampai Alkitab itu saya tulis di Alkitab Ciri bahasa Padang kan. Di sana kan karena di Riau tuh kebanyakan seharusnya orang Melayu ya, tapi yang kayaknya menguasai bahasa tuh bahasa Padang gitu kan. Saya tulis Ciri gitu kan di Alkitab itu. Jadi Alkitab Ciri itu artinya berak ya. Jadi itu yang saya tulis di Alkitab tuh. Dan Alkitab itu masih disimpan sampai sekarang sama paman saya. Dan pada saat itu saya pergi, saya meninggalkan mereka sampai sekitar 7 tahunan gitu. Saya pergi ke kotanya Pekanbaru, saya mencari pekerjaan, saya bekerja di sana sinilah pokoknya gitu. Setelah itu singkat cerita sampai 7 tahun saya nggak ngubungin mereka, saya nggak ngirim surat. Pada saat itu HP masih agak jarang ya, karena kan orang kebanyakan pakai surat. Adapun HP Nokia mungkin yang zaman-zaman dulu itu belum semua orang punya pada saat itu kan. Jadi saya nggak ngubungin mereka 7 tahun. Nah, di end of 7 tahun itu saya mengalami satu krisis kan, nggak dapat kerjaan, nggak ada duit lagi, nggak ada apa-apa. Tapi saya pulang ke rumah paman saya gitu, mereka nggak marah, nggak menanya saya kenapa dan bagaimana dan lain sebagainya, nggak. Cuman saya lihat mereka ini di setiap hari Sabtu udah nggak mengerjakan sesuatu apapun, mereka udah persiapan baca Alkitab dan lain sebagainya, bahkan anaknya semua. Dan perubahan pribadi mereka yang sangat signifikan itu membuat saya, kok begitu baik, luar biasa ya gitu kan, kayak membalikkan telapak tangan gitu, yang jahatnya dulu nggak gitu, yang apa gitu. Akhirnya kami pun karena kasih Kristus dalam hati mereka itu, tidur kami satu tempat tidur segala macam, pokoknya udah luar biasa kasihnya gitu kan. Jadi akhirnya satu saat saya di sana mungkin sekitar 2 bulan saya nggak dapat kerja, nggak ada kerjaan. Saya ada satu penyakit dalam tubuh saya, sakit itu demam gitu ya. Kalau saya pegang
dia terasanya gatel gitu kulitnya. Gini gitu kan, tapi kalau saya bilang ke dokter lah, saya bilang enggak, saya nggak mau ke dokter. Terus malam itu saya mimpi, Tuhan Yesus turun dari langit, dengan burung merpati, dia berbaju putih ya, terus dia katakan sama saya begini, "Gembalakanlah domba-dombaku, barang siapa yang menggembalakan dombaku akan mendapat hidup yang kekal," katanya. Tapi pada saat itu, ini perkataan tidak akan mungkin saya lupakan ya seumur hidup, itu yang memang saya dapat. Saya ingat terus, tapi saya tanya paman kan, "Man, apa sih artinya gembala?" Domba, saya bilang, karena gembala mungkin menurut sepengetahuan saya kan yang menggembalakan sapi gitu, semua itu yang saya mengerti. Tapi akhirnya beliau menjelaskan sama saya mimpi ini loh. Kenapa saya tahu bahwa itu Tuhan Yesus? Karena pada waktu itu di tempat paman saya itu kan sudah dibikin satu persekutuan, jadi dia udah membuka persekutuan di rumah karena belum ada gereja pada saat itu ya. Ada lukisan Tuhan Yesus. Nah, di situ saya setiap malam tidur tuh mimpi. Besoknya lagi mimpi, saya mau naik kapal gitu jatuh, saya minta tolong, saya bilang sama Tuhan Yesus itu yang datang menolong saya, tangannya diulurkan sama saya gitu. Jadi pada saat itu saya diangkatnya gitu, terus setiap malam saya mimpi gitu. Terus waktu saya sakit saya itu, kan paman saya suruh saya ke dokter, tapi saya enggak. Terus dalam mimpi saya itu saya minta tolong sama Tuhan Yesus supaya sembuhkan penyakit saya gitu kan. Nah, penyakit saya sembuh gitu. Jadi pada saat itu akhirnya saya mulai tertarik untuk membaca Alkitab gitu, karena saya merasa malu ya dengan paman saya, dulu saya udah hina, saya udah tulisin Alkitab itu ciri, jadi saya merasa malu kan kalau membaca Alkitab ketahuan beliau, jadi akhirnya kalau beliau pergi ke ladang gitu, saya curi-curi waktu di rumah, saya baca Alkitab tuh. Jadi kalau nggak salah saya ingat sekali, saya pelajari Alkitab itu saking saya mau tahunya, saya pelajari Alkitab itu setiap hari. Akhirnya dalam waktu 2 bulan saya sudah tamat satu Alkitab itu saya baca karena saya tidak mau, maksudnya gini, saya tidak mau menjadi orang Kristen yang hanya apa kata orang. Tapi saya mau tahu sendiri, makanya saya baca Alkitab itu ngerti nggak ngerti. Yang penting pada saat saya baca, saya cuma tertarik pertama kali tentang kitab Kejadian, ya betul saya baca yang bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan seperti itulah. Akhirnya pada saat itu karena saya ingin tahunya, saya sudah pelajari. Saya bilang sama paman saya, "Paman, saya mau dibaptis," saya bilang. "Hah?" Dia pun terkejut juga kan. Akhirnya saya minta dibaptis. Setelah dibaptis, saya ikut paman saya penginjilan, maksudnya mengunjungi orang-orang yang sudah Kristen, tapi yang kekristenannya itu nggak begitu mengerti juga gitu kan. Akhirnya saya dengan paman saya sampai menjelang berapa lama saya nggak dapat kerja juga, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih saya pekerjaan. Di tempat kerja itu saya dengan seorang laki-laki, setelah saya nikah dengan dia, tapi pernikahan itu bukan karena mungkin cinta dan lain sebagainya, karena saya cuma mikir gini, saya mau nikah sama dia supaya hidup saya nggak susah, supaya nanti dia yang cari kerja, saya mungkin di rumah, saya suka hidup senang gitu kan. Jadi saya nggak mikirin masalah cinta dan lain sebagainya, bahkan saya sendiri pada saat itu kan nggak tahu apa sih arti daripada keluarga, karena pada saat itu saya umur 1 kan, waktu saya menikah tuh. Tapi setelah itu, setelah menikah menjelang beberapa tahun karena memang rumah tangga kami nggak bisa diselamatkan juga ya, mungkin karena akhirnya banyak ya terjadi dengan keluarga. Yang mantan saya itu tidak menyukai keluarga saya karena gini, mantan saya itu kan orang Cina ya, dia ada duit. Jadi kalau saya sendiri kan orang yang biasa-biasa aja. Jadi mantan saya itu cuma mencintai saya, bukan mencintai keluarga saya. Jadi kalau keluarga saya itu dia hina, dia rendahkan gitu kan. Kan yang terakhir mama saya itu rupanya sudah didukunin orang di Jawa ya, udah muntah darah katanya, udah keluar jarum dan benang dari mulutnya. Terus ada yang nelpon saya, dia bilang gini, "Mbak pulang," katanya mamanya udah begini begitu. Tapi akhirnya ketika saya mau pulang nengok mama, mantan saya bilang, "Untuk apa kau pulang?" katanya. "Kan dia belum meninggal," katanya, "belum mati," katanya. Terus saya bilang, "Kalau sudah mati ngapain saya tengok dia?" Nah, karena perkataan dia itulah saya mengambil keputusan kayaknya udah nggak bisa nih. Kalau
diselamatkan, karena saya paling nggak suka orang tua saya direndahkan, karena saya lahir itu dari beliau, kalau nggak ada beliau nggak ada saya gitu kan. Jadi maksudnya saya kalau dia nikah sama saya terus nikah dengan keluarga saya, tapi enggak lah, kenyataannya memang beda ya, karena mungkin motivasi saya yang pada saat itu juga beda, dan saya sudah jadi Kristen juga pada saat itu, tapi Kristen KTP, yang maksudnya Kristen tanpa pertobatan, Kristen tapi yang masih mengandalkan diri sendiri, yang tidak mau berjalan bersama Tuhan Yesus, yang tidak ke gereja, mengikuti kebaktian rumah tangga, mengikuti segala macam kegiatan-kegiatan gereja, rutinitas gereja itu saya lakukan. Tapi tidak ada hidup, tidak ada pengertian, tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, sehingga kekristenan itu mati. Akhirnya tidak ada kekristenan saya itu tidak menjadi lebih bagus gitu kan. Tapi justru saya jatuh dalam dosa. Akhirnya saya dengan mantan saya tinggalkan anak-anak sama dia dengan mertua saya. Akhirnya saya mencari kehidupan saya sendiri. Saya pergi ke diskotik atau dengan obat-obatan dan lain sebagainya, itu yang saya lakukan pada saat itu, karena memang saya merasa kecewa sekali gitu kan, kok bisa ya saya pinginnya jadi mencari seorang suami sekaligus menjadi seorang bapak gitu kan, akhirnya tapi tidak sesuai dengan ekspektasi saya. Akhirnya saya pisah dengan dia. Setelah pisah saya lari kemana-mana sih, ke seluruh, kayaknya ke Indonesia ya, itu ada Jambi, ada Surabaya, ada Medan, ada segala macam pokoknya kami sebenarnya, tapi tidak kutemukan. Akhirnya pada saat itu saya bekerja di sebuah salon, karena memang keterampilan saya itu di salon ya. Jadi saya di Medan itu, di salon Tiara di Medan itu saya bekerja, seorang agent bilang menawari saya, karena pada saat itu saya untuk beliau tuh untuk facial ya. Jadi beliau tanya sama saya, mau ke Malaysia nggak? Saya bilang saya nggak mau. Kenapa? Saya dengar kabar yang nggak enak begini begitu begono. Nah, tapi akhirnya dia juga katakan, nggak, kamu akan bekerja juga dengan skill yang kamu punya di hotel bintang 5 juga, katanya kan. Ya oke lah, setelah itu saya berangkat. Setelah berangkat ke Malaysia, sampai di sini saya memang betul-betul dibentuk oleh Tuhan dengan luar biasa. Dibentuknya bukan dengan disikat bukan dengan sikat plastik kata orangnya, tapi sikat kawat yang menyakitkan luar biasa. Memang saya diproses, dibentuk Tuhan itu di sini luar biasanya. Setelah saya pikir dulu kan dari negara yang jauh, supaya dosa-dosa saya tidak tinggal di Indonesia lagi terus saya hidup dalam dosa, karena saya punya 2 anak perempuan. Saya tidak mau anak-anak saya itu nanti melihat saya dalam kehidupan yang tidak menjadi contoh bagi mereka. Akhirnya ya puji Tuhan ya, setelah saya di sini, saya bersungguh-sungguh lagi, saya tidak melakukan hal-hal yang saya lakukan di Indonesia, karena memang nekat saya ke sini kan hanya untuk satu hal, yaitu ingin berubah. Saya tidak mau berbuat dosa lagi. Karena berbuat dosa itu nggak senang ya. Ada rasa ketakutan yang sangat mencekam dalam hidup kita nih. Pokoknya yang adanya ketakutan, karena pada saat itu begini, roh memang penurut, tapi daging lemah, ya kan? Jadi ketika yang kita lakukan itu tidak bersesuai dengan kehendak Roh Kudus, jadi yang di dalam kehidupan kita nggak ada damai, walaupun kita mungkin punya segala macam kita cari ya di diskotik, di obat-obatan dan lain sebagainya, itu nggak membuat kita bahagia gitu. Tapi puji Tuhannya ya, karena Tuhan sangat mencintai saya percaya juga karena doa-doa orang Kristen ya, yang membawa saya ke sini. Disinilah saya dibentuk Tuhan, dirubahkan Tuhan, dan pada saat itu saya, karena sudah lama, mungkin sekitar berapa belas tahun, saya ngerasa, saya nggak bisa hidup sendiri terus. Memang pada saat itu saya nggak pernah berpikir bahwa saya akan berumah tangga lagi, karena saya pikir, rumah tangga is end of everything. Jadi kalau udah berkeluarga tuh nggak bisa ngelakuin apa-apa, saya pikir gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, saya ngerasa saya hidup sendiri sunyi gitu. Terus di situ saya mulai serius dengan Tuhan, saya berdoa, saya berpuasa, saya berdoa sama Tuhan tuh sungguh-sungguh setiap hari, setiap pagi. Mungkin jam 3, jam 2, pokoknya setiap pagi saya berdoa sama Tuhan sungguh-sungguh. Saya katakan sama Tuhan, Tuhan berikan saya seorang suami yang mencintai saya apa adanya. Saya bilang, karena mencintai saya apa adanya berarti mencintai orang tua saya, anak-anak saya, keadaan saya gitu loh. Jadi bukan saya mencari kekayaan, bukan. Pada saat itu saya hanya bilang mencari suami yang mencintai saya apa adanya. Dan pada saat itu, karena memang saya sungguh-sungguh, saya menangis sama Tuhan, saya memuji Tuhan sungguh serius. Di dalam waktu beberapa lama saya doa setiap pagi, Tuhan perlihatkan sama saya, kamu akan menikah dengan dengan laki-laki Afrika, kata Tuhan.
Tapi saya bilang, oh enggak Tuhan, Afrika itu saya tahu tingkah laku mereka. Saya tahu bagaimana perbuatan mereka, karena saya memang punya kawan Afrika juga dan bergaul dengan mereka. Jadi saya tahu bagaimana apa yang mereka lakukan. Saya katakan Tuhan tidak. Tapi ketika saya berdoa lagi sampai 2 kali itu Tuhan jawab saya juga sama. Diperlihatkannya orang Afrika itu di dalam doa saya. Kan setelah itu saya bilang sama Tuhan, kalau ada Afrika yang baik Tuhan, yang sesuai dengan kehendak-Mu, jadilah kehendak-Mu Tuhan, saya bilang. Nah, akhirnya pada itu saya dipertemukan dengan seorang laki-laki Afrika itu, walaupun kami tinggal dalam satu gedung sebenarnya ya, tapi dia tinggal dalam lantai 21, saya tinggal di lantai 2 ya. Jadi setiap hari saya lihat dia berangkat kerja gitu, tapi kita memang nggak pernah bertegur sapa gitu kan, karena dia bukan orang seperti yang Afrika lain, yang maksudnya sedikit-sedikit minta nomor handphone. Kalau dia nggak orang chat gitu. Tapi pada saat itu, pada hari Sabtu saya tidak bekerja, ketemu dengan dia, saya katakan langsung, saya bilang sama dia begini, saya bukan mencari seorang cowok, saya bilang, saya cari seorang suami, dan dia juga begitu. Singkat cerita, akhirnya kita ketemu, kita bicarakan, karena kita sudah sama-sama dewasa, kita nggak usah lah ya, cuman dia bilang gini, kamu tahu nggak, ini saya sudah request sama Tuhan bahwa saya harus nikah tahun ini, tanggal ini, dan lain sebagainya, dan dia sudah katakan semua, juga Tuhan sudah berbicara istri dia itu bagaimana orang dan lain sebagainya. Singkat cerita setelah itu saya 2 bulan kita saling bertemu, saya ceritakan sama dia semuanya, saya sudah punya anak 2, saya bukan orang kaya, saya begini dan lain sebagainya, dia terima. Akhirnya setelah begitu kami nikah, saya bilang nikah aja, karena kan nanti takutnya berbuat zina ya, kita nih kalau udah tahu, udah kenal Tuhan ya, kita nggak mau berbuat zina, jadi nikah aja lah, saya bilang, kan maksudnya supaya kita nggak jaga lah perlu apa, pesta-pesta dan lain sebagainya, yang penting di gereja diberkati sudah, saya bilang. Setelah nikah beberapa minggu itu kita belum tinggal sama, makanya suami saya bilang, oh kita katanya harus tinggal di apartemen itu. Saya bilang sama suami saya, hah? Apartemen itu sangat mahal. Saya bilang, bagaimana kita mau tinggal di situ? Tapi suami saya bilang, kalau Tuhan berbicara, berarti Tuhan sudah memberikan kuasa, kata suami saya. Oke. Dan pada saat dia mencari, kita akhirnya hanya menyewa satu kamar ya, master room yang semua ada dalam, toilet segala macam. Pada saat itu satu kamar aja udah 2 juta, dan keuangan kami pada saat itu betul-betul yang memang bisa dikatakan minim ya. 2 juta 1 bulan. Terus di sini kalau sewa kamar ataupun rumah kan harus ada deposito tuh plus one. At least kalau 2 juta kita harus punya uang 7 juta. 7 juta baru boleh nyewa kamar kan gitu kan. Itu yang udah bagus gitu maksudnya. Dan pada saat itu memang itu betul yang apa yang Tuhan katakan, itu Tuhan akan beri kuasa. Walaupun duit pada saat itu nggak cukup, akhirnya agen itu bilang, nggak apa-apalah kamu gak usah bayar deposito juga, katanya nanti kamu bisa ansur, katanya. Puji Tuhan, akhirnya kami sewa kamar, kami nikah, tinggal sama. Setelah itu beberapa lama kita belum punya anak, kita selalu akhirnya berdoa. Saya bilang gini, saya imani aja, karena gini kan, setiap hari kami berdoa suami istri itu. Saya berdoa, saya bilang, saya ingin punya anak laki-laki. Jadi pada saat itu, saya klaim firman Tuhan. Apa yang saya baca Alkitab itu yang saya klaim. Dan pada saat itu, Tuhan kasih saya di dalam Alkitab itu ya, saya lupa ayatnya di mana tuh. Tapi dikatakan begini, pada tahun depan seperti ini juga, kau akan menggendong seorang anak laki-laki. Nah itu ayat firman Tuhan itu saya klaim setiap hari ketika saya doa. Begitu juga dengan yang Tuhan memberkati kandungan Hana juga kan. Jadi disitulah saya imani, saya klaim Tuhan itu. Setiap saya berdoa, saya klaim. Akhirnya pada saat itu saya setelah beberapa lama saya doa, saya bilang Tuhan katakan sama saya akan mengandung ulang tahunmu, kata Tuhan. Nah akhirnya betul begitu saya di tanggal ulang tahun tuh saya ngecek saya beli tes kehamilan itu ya. Saya beli tes kehamilan, setelah itu
betul saya udah hamil, terus saya cek ke dokter untuk memastikan dokter apakah saya betul itu, dan dokter katakan memang saya sudah mengandung. Tapi pada saat saya mengandung itu ada pendarahan, dan pendarahan, keluar itu darah. Saya pergi ke dokter, dokter periksa, dokter ronsen semuanya, dokter katakan yang dokter Gani ya, spesialis kandungan, dia bilang, kamu nggak bisa pertahankan kandungan ini, kamu harus gugurkan. Terus tapi dia bilang, ini dalam 2 minggu ini aku kasih kamu obat, kalau bisa, ini bisa menguatkan kandungan itu katanya kan. Tapi saya bilang, begitu saya pulang, saya nggak pernah minum obat itu, karena saya itu orangnya nggak percaya dengan yang namanya obat-obatan gitu kan. Saya nggak percaya, sampai akhirnya 2 minggu kemudian dokter cek, terus sampai akhirnya 2 bulan pun saya mengandung masih ada pendarahan itu. Nah, yang lain dokter katakan kamu harus ngecek ke sini setiap 2 minggu. Apakah kamu betul-betul mau mempertahankan ini? Saya bilang saya pertahankan. Terus dokter, tapi obatnya nggak saya minum ya. Sampai akhirnya saya pulang ke Indonesia, saya bilang, dokter, anak saya itu yang kedua mau ulang tahun, boleh nggak saya terbang dengan keadaan begini? Boleh, nggak apa-apa, kata dokter. Setelah saya sampai di Indonesia juga masih pendarahan ya. Akhirnya saya pulang ke sini lagi, sampai itu saya bilang sama dokter, dokter, saya masih pendarahan. Ya itu harus digugurkan, nggak mungkin kamu bisa pertahankan, katanya gitu. Karena dokter bilang kayak gitu terus, saya buang obat itu, saya katakan begini, karena di Alkitab katakan Tuhan Yesus katanya menantang orang-orang itu bahwa kamu robohkan rumah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya, kata Tuhan. Mereka katakan dalam 3 hari, 40 tahun orang membangun bait Allah ini, aku akan merobohkannya dalam 3 hari, kata mereka. Tetapi saya klaim, saya buang obat itu, saya katakan dalam 3 hari ini, darah saya harus stop, saya bilang. Dan betul kan, stop darah itu, saya tidak pendarahan. Akhirnya sampai 5 bulan setengah kandungan saya tidak pergi ke dokter. Setelah 5 bulan setengah, saya 6 bulan gitu ya, saya pergi ke dokter karena di sini kalau mau melahirkan nggak ada register di satu rumah sakit, nanti nggak dilayani gitu. Saya pergi ke dokter, sama dokter akhirnya mengecek, dicek darah dan lain sebagainya. Dokter bilang, kamu harus tinggal di rumah sakit ini 5 hari katanya. Karena kamu itu katanya ada gula, nggak bagus untuk pertumbuhan anakmu, katanya begitu. Jadi istilahnya dia mau merawat saya, kata harus dimasuk web itu untuk dengan insulin. Terus saya bilang sama dokter itu, dokter, saya bilang saya harus discuss dengan suami saya dulu, boleh nggak saya tinggal di rumah sakit ini? Ya ngapain kamu discuss, kamu nggak memikirkan anak udah lagi dia. Dokter itu marah sama saya. Akhirnya dia bilang begini sama saya, kamu kalau mau hancurkan anak kamu ya cerah gini gitu dan gini. Tapi saya bilang, saya orang Kristen, saya bilang, saya hargai sekolah dokter, ilmu dokter, pengetahuan dokter di situ ya, saya bilang. Karena dokter sekolah di situ. Tapi apa yang Tuhan sudah berikan sama saya tidak mungkin bisa dihancurkan oleh siapapun, saya bilang. Akhirnya saya pulang. Begitu saya pulang, sebelumnya dokter udah bilang, ya udah kamu gak usah kesini lagi, gak usah lagi punya appointment dengan saya, katanya kan. Udah saya pergi ke rumah sakit lain lagi. Rumah sakit yang besar, yang lumayan harganya di sini memang terkenal. Saya pergi ke sana juga sama. 3 dokter. Saya dirujuknya ke dokter kandungan, dokter diabetes, dokter vitamin ya semua. Jadi saya harus mengunjungi mereka tuh dalam 2 minggu sekali gitulah kata mereka. Karena kalau tidak nanti saya perlu suntikan insulin dan lain sebagainya. Kalau enggak nanti begitu beginilah. Tapi saya enggak. Sekali ke dokter di sini paling enggak 1 dokter ya, dalam 2 minggu sekali disuruhnya saya datang untuk saya harus spend sekitar 2 juta. 2 juta 3 dokter udah berapa? Emangnya saya ATM mesin? Saya bilang gitu kan. Akhirnya saya enggak mengunjungi dokter setiap 2 minggu, tetapi sebulan sekali saya ke sana. Akhirnya mereka begitu cuek dan karena mungkin dia pikir saya itu bandel. Akhirnya pada saat itu, pas sampai pada 8 bulan, anak saya sudah kontraksi gitu ya. Akhirnya memang Tuhan katakan sama suami saya bahwa anak saya tidak akan lahir sampai 9 bulan dan tidak akan lahir normal begitu kan. Jadi memang itu pilihan saya harus operasi, saya pikir gitu. Ya puji Tuhan, anak saya lahir dengan selamat, hidup sampai sekarang umur 7 tahun lebih, sekarang ya udah 7 tahun setengah, sudah kelas 2 SD. Jadi itu anugerah Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Nah setelah anak kami lahir, setelah 2 tahun itu, tahun 2016 itu saya mengalami suatu yang
luar biasa dalam bisnis kami, akhirnya kami rekening perusahaan kami yang ada di negara suami saya itu diblok sama kita punya partner. Ketika diblok itu, rekening itu, ya menurut saya uang itu besar, tapi bukan uang saya, uang customer semua ya. Waktu dibloknya itu, akhirnya karena diblok itu kan kita tidak bisa memutar duit itu, akhirnya setiap customer datang sama kami setiap hari meminta duit itu. Kalau kita katakan bahwa itu duit kamu itu diblok sama orang itu, mereka nggak peduli, mereka nggak mau tahu karena urusan saya sama kamu, jadi kamu yang bertanggung jawab dan lain sebagainya. Akhirnya karena kita tidak bisa mengembalikan uang yang banyak itu, dimaki-makinya kami setiap hari, khususnya suami saya ya, dimaki-makinya, dihinanya, dan pada satu saat si customer ini, karena kebanyakan customer ini yang tidak kenal Tuhan gitu kan, dia katakan apa? Suruh Tuhanmu bayar utang itu, segala macam. Akhirnya saya bilang sama Tuhan, dengar apa yang mereka katakan. Permuliakanlah namamu ya Tuhan, tapi jangan permalukan Engkau. Pada saat itu, Tuhan sudah katakan sama saya sebenarnya, tidak usah takut, tidak akan ada yang menyentuh uang itu di bank, kata Tuhan. Tapi tetap juga suami saya memakai seorang pengacara dari perusahaan kami yang ada di Nigeria. Dan pada saat itu pengacara ini, puji Tuhan ya, yang pengacaranya yang seagama dengan partner saya, mereka membela partner saya. Tetapi karena pengacara yang kami pakai ini pengacara dari agama kami yang sama, tapi bukan karena itu ya, karena memang Tuhan sudah berbicara tidak akan ada yang menyentuh duit itu. Tapi itu berlaku juga sampai 1 tahun, tahun 2016 sampai tahun 2017. Baru itu, pada saat itu Tuhan katakan sama saya katakan apa yang harus kami lakukan untuk jalan keluarnya dan lain sebagainya. Oh, Tuhan katakan, destroy the spirit of destruction. Nah, setelah itu, saya katakan sama suami saya, kita harus berdoa untuk menghancurkan roh yang mengganggu kita ini, saya bilang gitu kan. Ya, ternyata Tuhan berbicara dengan suami saya hal yang sama, dikatakan juga begitu. Oke, kita hancurkan. Setelah kita berdoa begitu, ya puji Tuhan ya, hari Jumat pada tahun setelah 1 tahun ini, doa kami baru dijawab Tuhan ini ya. Tapi kami tidak mengandalkan siapapun. Kami pure hanya kepada Tuhan 100%. Kami tidak minta tolong kepada keluarga orang tua. Kami tidak minta tolong kepada siapapun, kawan dan lain sebagainya. Karena kami tahu hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan masalah ini. Dan kami berharap sama Tuhan, kami bertanya sama Tuhan. Di dalam kebingungan kami pada saat itu, suami saya bilang, coba kita mungkin pinjam uang ya untuk membayar utang-utang ini. Tapi saya doa, Tuhan katakan apa? Kalau kamu meminjam uang untuk membayar utang, kata Tuhan, itu bukan solusinya. Mana bisa kamu ngutang untuk bayar utang? Itu bukan jalan keluar, kata Tuhan. Nah, makanya akhirnya, padahal di sini kalau mau minjam duit, bunganya nggak tinggi, cuma 1% gitu kan. Kalau di sini kan orang nggak bisa suka-suka hati mau buat bunganya berapa, karena memang udah diatur oleh pemerintah. Jadi kalau membungakan uang pun hanya 1%. Kalau digadekan barang pun 1% bunganya, jadi nggak ada ini. Pada saat itu kami tidak melakukan, kalau Tuhan katakan jangan, kami tidak melakukan. Sampai kami menunggu Tuhan betul-betul menjawab apa yang kami inginkan, jawaban itu dari Tuhan langsung. Setelah Tuhan katakan, destroy the spirit of destruction, langsung Tuhan buka. Rekening itu sudah boleh dirilis dan kami sudah mengembalikan uang semua kepada customer. Dan setelah itu, kami juga mengalami hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Pada saat itu kan suami saya membangun rumah di negaranya sana. Jadi ketika kita membangun rumah itu, kita percayakan kepada seorang pendeta. Makanya pendeta itu manusia juga ya. Tapi kita menganggapnya manusia ini bahwa pendeta itu orang yang baik, orang yang jujur gitu kan. Ternyata kita setelah 1 tahun rumah itu terbangun, kira-kira ada beberapa rumah, akhirnya suami saya mengirim seseorang untuk mengecek gimana bangunan itu. Ternyata bangunan yang dibelinya itu barang-barang yang murah-murah semua. Jadi uang semua dikorupsi sama orang itu. Akhirnya suami saya tegur dia. Kenapa kamu berbuat begini, begitu, dan lain sebagainya. Akhirnya suami saya stop.
tidak boleh dia mengerjakan lagi pembangunan rumah itu. Dan ketika itu dia merasa sakit hati, karena merasa dia sudah tidak ada lagi pendapatan untuk korupsi dan lain sebagainya, dia ngancam suami saya. Katanya dia akan dibakar rumahnya yang di sana, akan dibunuh dia dengan dukun-dukun dari sana. Terus suami saya kasih tahu saya bilang begini, kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita, kata Alkitab. If God be with us, who be against us? Nobody, saya bilang. Terserah, katakan sama mereka, kalau mereka mau bunuh, kamu bunuhlah. Kalau mereka mau bakar rumah itu, bakarlah, saya bilang. Siapa yang bisa menyentuh milik pusaka Tuhan? Saya bilang begitu kan. Kalau mereka mau melakukan apapun untuk kamu lakukan kalau mereka bisa, saya bilang. Supaya mereka tahu bahwa Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa gitu kan. Padahal mertua saya haji, semuanya keluarga mereka tuh muslim karena memang suami saya background juga dari muslim kan. Jadi pada saat itu saya katakan begitu dengan suami saya juga katakan kepada orang itu begitu, terserah kalau kamu bakar, kalau kamu bunuh. Puji Tuhan kan, karena kita tidak melakukan sesuatu pun yang salah, akhirnya Tuhan bela kami, puji Tuhan sampai sekarang kita masih ada sebagaimana adanya. Jadi dalam hidup kami, setiap apa yang kami lakukan, kami hanya bertanya sama Tuhan. Saya hanya melakukan sesuai dengan Alkitab, apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan katakan. Dan pada saat itu, pertama-tama lagi kami mau buka usaha di sini. Yang suami saya lakukan pada saat itu, usahanya kayak dia bukan juga toko ya, hanya separuh ruko gitu. Jadi suami saya jualan seperti baju-baju atau apa gitu. Tapi pada saat itu Tuhan katakan sama saya, kalau dia jualan baju tidak akan ada keuntungan, dia akan hanya begitu-begitu saja katanya. Tapi akhirnya ya saya berdoa terus sama Tuhan. Saya bilang sama suami saya, ya udah jangan lagi usaha baju itu karena kata Tuhan begini. Akhirnya pada saat itu suami saya tutup langsung jualan bajunya itu, kita bagi ke charity. Setelah itu saya lupa tadi mengatakan bahwa dari awal saya dengan suami saya itu sebenarnya pas baru-baru saya datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh itu, Tuhan katakan sama saya begini, berpuasalah 40 hari kata Tuhan. Tapi karena pekerjaan saya bilang sama bos saya, boleh nggak saya ambil cuti 40 hari? Saya mau berpuasa, saya mau tinggal di gereja gitu kan. Tapi pada saat itu bos saya nggak mengizinkan karena emang saya manajer di perusahaan itu di mana saya bekerja. Kalau kamu nggak di sini bagaimana perusahaan ini dan lain sebagainya. Oke, saya kasih kamu 2 minggu kata dia. Oke lah ya. 2 minggu saya tinggal di gereja, saya berpuasa, suami saya juga berpuasa, kami berpuasa sama-sama. Akhirnya pas kami sedang dalam puasa beberapa hari itu, ada seseorang nelpon suami saya. Oh ini kamu kerja ini tanpa kita ada modal sedikit pun pada saat itu. 1 sen pun kami nggak punya modal pada saat itu kan. Tapi itulah ya, ketika kita mengandalkan Tuhan, kita nggak usah mencari orang yang datang mencari kita. Pada saat itu akhirnya usaha yang kami jalani itulah sampai sekarang yang memberikan kami segala-galanya kehidupan kami. Itulah usaha yang Tuhan berikan tanpa modal, tapi puji Tuhan melalui beberapa tantangan dan rintangan semua, Tuhan berkati kami dengan luar biasa gitu ya. Dan pada saat ini pun sebenarnya kami ini sedang mengalami hal yang sangat kalau menurut daging itu, nggak tahu mau ngomong apa ya. Ternyata apa yang terjadi dengan dunia ini juga ada efeknya untuk kita anak Tuhan ya, supaya kita mengalami juga. Dalam bisnis ini juga kami mengalami suatu pergumulan yang luar biasa untuk saat ini. Tetapi saya tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang harus kami lakukan? Karena kami tahu uang yang harus kami bayar kepada customer sekarang ini di luar kemampuan kami. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membayar. Ketika saya tanya sama Tuhan, Tuhan katakan apa? Hidup karena iman. Jadi live by faith. Itu jawaban Tuhan. Makanya kami hanya mengharapkan Tuhan 100% di dalam apapun yang kami alami. Di dalam apapun kami tanya sama Tuhan. Kami tidak akan melakukan segala sesuatu kalau kami tidak diizinkan sama Tuhan. Kalau Tuhan, pada saat itu yang saya mengalami kesusahan-kesusahan, saya mau jual rumah itu semua yang sudah dibangun. Tapi Tuhan katakan apa? Jangan kau jual rumah itu katanya. Aku membangunnya dengan kuat kuasaku kata Tuhan. Luar biasa.
ketika kami mengalami seperti ini, kami bukan berarti nggak punya sesuatu yang harus kami jual, kami ada. Karena suami saya juga bilang sama saya begini, kita nggak punya apa-apa, nggak apa-apa, yang penting hidup damai sejahtera. Tuhan kirimkan orang untuk membeli ini, Tuhan kirimkan orang untuk membeli ini, tapi nggak ada. Betul, sama sekali nggak ada yang membeli, karena Tuhan sudah katakan jangan jual rumah itu. Akhirnya kita hidup karena iman. Tetapi Tuhan tidak membiarkan kami itu berkekurangan. Karena Tuhan pernah janji dengan saya, bahwa kantongmu itu, dompetmu itu tidak akan pernah kosong. Itu yang saya percaya. Dan saya hanya percaya kepada janji-janji Tuhan. Dan kemarin ini saya sudah berdoa, pergumulan sama Tuhan, saya harus kembali ke Indonesia dengan anak saya, karena tidak bisa membuat paspor di sini. Saya harus kembali ke Indonesia. Pada saat saya katakan sama Tuhan, kalau Engkau yang mengizinkan saya kembali ke Indonesia, Tuhanku juga yang menyediakan dananya. Saya bilang, karena saya tidak mau berharap sesuatu. Tuhan sudah tegur saya, ya. Kalau kamu berharap kepada harta benda yang kamu punya, itu bukan pengharapan lagi. Yang namanya pengharapan itu apa yang belum kamu lihat, kamu dengar, dan yang belum pernah kamu pikirkan, itu pengharapan, itu iman, kata Tuhan. Jadi kamu harus hidup karena iman kamu. Karena firman Tuhan katakan apa? Tanpa iman manusia tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadinya saya katakan sama Tuhan, ya sudah, kalau memang Tuhan izinkan saya pulang, Tuhan kau sediakan dananya, saya bilang. Terus beberapa hari kemarin, jadi dari suku pusat telepon saya. Ya puji Tuhan, itulah Tuhan yang saya sembah, itu luar biasa. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan, akhirnya Tuhan juga melakukan sesuai dengan kehendaknya. Dia Tuhan sudah sediakan dananya. Sebelum saya pulang, berarti saya sudah punya dana, karena Tuhan sudah sediakan. Dan begitu juga dengan hal-hal yang di sini kami. Banyak sekali yang tidak suka dengan kami. Dalam bisnis kami, banyak sekali tantangan-rintangan yang orang mau menghancurkan kami, yang begini dan lain sebagainya. Saya nggak pernah melakukan apa-apa, saya cuma bilang, Tuhan, ini bukan tanggung jawab kami, tetapi tanggung jawab-Mu. Karena apa? Tuhan katakan, ya, orang yang percaya kepada Tuhan itu tidak akan dikecewakan. Dan satu lagi, kalau firman-Ku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku, mintalah apa saja kepada Bapa, maka Bapa akan memberikannya kepada. Nah, itu yang saya lakukan dalam kehidupan kami gitu di sini. Begitu juga dengan orang yang membenci saya dan tanpa alasan, orang yang sudah kita baiki, terus akhirnya justru apakan kita itu semua sudah, tapi saya puji Tuhan, dan luar biasa Tuhan itu memberikan saya hati untuk mengasihi, mengampuni. Dan puji Tuhan, ya, saya banyak yang harus saya kesaksian, tapi ya ini singkatnya saja. Puji Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kesaksian ini dan untuk menjadi menguatkan iman saudara-saudara kita yang lain. Hanya kembali kepada Alkitab. Apapun yang kita alami, jangan pernah menyerah, jangan lari kepada apapun yang ada di dunia ini, tapi hanya lari kepada Yesus. Kita taruhkan pengharapan kita kepada Yesus, itu saja. Karena apa? Kalau saya saksikan semuanya nggak akan cukup satu malam, ya. Tapi inilah yang singkatnya saja, yang sederhananya saja yang saya alami. Tetapi Tuhan Yesus itulah tempat kami berharap 100%. Kami tidak berharap kepada manusia siapapun ketika kami mengalami masalah, ataupun ketika kami sedang menghadapi satu proses yang memang Tuhan Yesus izinkan. Kenapa saya katakan bahwa ini Tuhan Yesus izinkan? Karena ketika kita melakukan sesuatu kehendak Tuhan, contohnya gini, ya, saya melakukan sesuatu tapi belum bisa, saya nggak akan memaksa. Saya nggak akan memaksakan diri untuk melakukannya, saya akan sampai tunggu sampai Tuhan, waktunya Tuhan itu yang menjawab kami, gitu kan. Itulah kesaksian saya pada saat malam ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ya, luar biasa. Terima kasih Ibu Christina, ya, kesaksian yang luar biasa. Kami benar-benar dikuatkan, ya, dengan kesaksian Ibu. Ibu, terdengar ini benar-benar Tuhan Yesus itu menjadi nahkoda di dalam keluarga Ibu. Sedikit-sedikit Ibu bertanya kepada Tuhan, sedikit-sedikit Ibu bertanya dulu kepada Tuhan. Sebelum Ibu melangkah, Ibu berkomunikasi dengan Tuhan. Nah, saya mau tanya nih, Bu, bagaimana Ibu bisa membedakan bahwa itu memang benar-benar suara Tuhan yang Tuhan katakan kepada Ibu? Kepekaan Ibu, bagaimana Ibu merasakannya itu? Pengalaman Ibu, mungkin Ibu sedikit berbagi dengan kami, supaya juga sahabat-sahabat mereka yang menonton pada malam hari ini dengan memiliki pergumulan yang sama, mereka bisa memahami, wah,
this is the voice of God. Ini suara Tuhan. Ini bukan suara Tuhan. Dengan demikian, mereka bisa memutuskan segala sesuatu itu dengan tepat dan seturut dengan kehendak Tuhan. Boleh Bu dibagikan sedikit? Ya, kembali kepada Alkitab ya. Tuhan Yesus itu berkata, katanya, dia itu domba-dombaku, aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal suara. Dengan cara apa? Kita berhubungan dengan Tuhan itu setiap hari. Saya pernah disuruh Tuhan itu berpuasa sampai selama 5 bulan loh. Kekuatan manusia nggak mungkin. Saya bekerja pada saat itu. Tapi bukan berarti 5 bulan itu selama itu. Maksudnya gini, Tuhan pertama kali suruh saya puasa itu 40 hari. Saya berpuasa. Tuhan mengatakan puasa lagi 2 bulan, saya berpuasa. Tuhan lagi mengatakan 2 bulan lagi, saya berpuasa. Saya nggak tahu. Saya nggak mau tanya sama Tuhan juga, kenapa harus disuruhnya saya berpuasa. Tetapi karena ketika Tuhan yang menyuruh, ini satu tanda ya, ketika Tuhan yang berbicara, kita melakukannya dengan kekuatan yang dari Tuhan. Kita tidak, untuk mendengar suara Tuhan, makanya taat. Ketaatan itu yang penting. Jadi ketika kita tahu suara Tuhan atau enggak, karena ketika yang dari Tuhan itu membawa damai sejahtera dan itu akan terjadi, itu digenapi sama Tuhan. Karena tidak mungkin ketika Tuhan berfirman, Tuhan tidak menggenapinya. Nah, setiap perkataan yang Tuhan katakan itu saya bisa didengar dari hati, dari pikiran, atau dari Tuhan langsung selalu mengatakan, anakku, Christina, begini, begitu, begini, saya ikut. Kita tahu suara Tuhan itu kalau kita dekat dengan Tuhan. Setiap hari, taat itu yang lebih penting ya, maksudnya apapun yang Tuhan suruh kamu lakukan. Bagaimana kita mau tahu bahwa itu memang suara Tuhan? Dengan cara berdoa, membaca firman-Nya, setiap hari memuji, menyembah Tuhan. Tapi satu ya, supaya kekristenan kita tidak mati, kita harus mengundang Roh Kudus masuk dalam hati kita. Jangan salah, mungkin banyak orang Kristen, sudah Kristen dari lahir, tapi belum tentu jadi Kristen loh. Jangan salah, karena pada saat itu kan harusnya kita tuh mengakui gitu loh. Harusnya ada seorang hamba Tuhan atau pendeta atau penginjil itu yang menuntun seseorang untuk mengaku terima Yesus dalam hatinya. Contohnya gini, kami terima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih Engkau telah mengampuni kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau tidak membawa kami ke penderitaan, terima kasih Engkau sudah mati buat kami. Nah itu harus kita akui dalam pribadi kita dulu, kekristenan saya mati. Kenapa? Tidak ada Roh Kudus. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu akan mati. Ketika saya hidup kembali itu dihidupkan oleh Roh Kudus. Makanya Roh Kudus memimpin saya, membimbing saya. Kita setiap hari kita berdoa dengan Tuhan. Kata orang pisau semakin diasah semakin tajam. Nah begitulah kita dengan Tuhan. Jangan pernah nggak berdoa. Setiap hari saya perlu Tuhan itu setiap hari, bahkan setiap saat. Saya akan selalu mengucap syukur, saya berkomunikasi dengan Tuhan. Pada saat itu saya teringat ini. Dulu saya dikasih karunia sama Tuhan untuk berbahasa lidah. Speaking tongue. Kalau orang Indonesia mungkin berbahasa roh ya. Dan pada saat itu, saya tiba-tiba bisa menguasai bahasa roh itu. Dan ketika itu, saya sudah jatuh dalam dosa pun, roh itu tetap ada. Dia tidak meninggalkan saya. Nah, pada saat itu, akhirnya ketika, bagaimana saya tahu Tuhan itu berbicara? Karena damai sejahtera itu, Tuhan berbicara kadang-kadang jelas. Don't do this and here, go. Dan kadang Tuhan berbicara melalui firman-Nya. Bagaimana ya untuk mengungkapkan atau mengatakan bahwa suara Tuhan itu dan itu bukan suara ada. Makanya di Alkitab dikatakan apa? Kita juga harus belajar membedakan bahasa roh. Roh Tuhan atau roh setan. Karena ketika Tuhan bicara juga bisa setan berbicara. Nah, jadi kita harus tahu bahwa yang dari Tuhan itu ya kalau roh Allah itu yang berbicara, kita merasakan damai sejahtera. Just betul. Tapi kalau bukan yang dari Tuhan, itu akan membuat kita bimbang, iya nggak, ragu. Nah gitu. Jadi kita belajar memang untuk mendengar suara Tuhan itu pelajarannya itu bukan sebentar, harus mengundang Roh Kudus masuk ke dalam pribadi kita. Dan satu, menggunakan bahasa roh. Kalau memang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dengan bahasa roh itu, karena begini ya dalam Alkitab. Bahasa roh itu katanya bukan untuk orang yang beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Tapi bahasa roh itu bagaimana kita bisa mengerti? Alkitab katakan yang mengerti bahasa roh itu hanyalah Tuhan dan roh kita. Jadi
saya dikaruniai Tuhan untuk berbahasa roh, juga untuk mengerti, untuk menerjemahkannya. Nah, dari situlah Tuhan memberikan saya selalu minta sama Tuhan itu karunia dan karunia ya, maksudnya seperti hikmat. Karena saya teringat sekali dalam Alkitab itu Raja Salomo itu berdoa, itu yang dimintanya sama Raja Salomo itu hikmat, bukannya kekayaan. Tapi Tuhan katakan, karena yang kau minta cuma hikmat, aku akan nambahkan juga kepadamu. Jadi akhirnya Raja Salomo itu semua menggunakan hikmatnya. Jadi dengan permulaan takut akan Tuhan adalah hikmat ya. Jadi itu kita harus lebih sungguh-sungguh sama Tuhan setiap hari. Jadi berkomunikasi dengan Tuhan itu bukan sekali-sekali atau mungkin, oh saya sudah ke gereja sudah cukup. No way, itu bukan jalan. Tetapi kita harus bersekutu dengan Tuhan setiap hari, setiap saat, bahkan bukan hanya setiap hari, setiap saat kita membaca firman-Nya itu setiap hari. Pelajari terus baca Alkitab itu. Jadi segala sesuatu yang ada dalam Alkitab, kalau kita doa itu diklaim dengan Alkitab itu kita bisa, ya itu namanya kita mengerti. Makanya kita belajar untuk mengerti bahasa roh itu bukan hanya 1-2 kali ya kan, tapi kita harus taat dulu. Ketaatan itu yang penting. Nah setelah itu Tuhan akan berikan kepada, saya selalu minta sama Tuhan, memang Tuhan Yesus berikan saya roh pengertian, roh pengetahuan, roh pewahduan. Itu yang saya minta. Kan dalam Alkitab katakan bahwa ada 7 roh Allah ya. 7 roh Allah. Jadi saya memintanya itu supaya saya mengerti, supaya saya mengetahui, dan juga ada roh pewahduan. Itu yang selalu saya minta dari Tuhan. Saya ketika Tuhan berbicara itu, saya satu lagi, saya minta sama Tuhan apa? Tuhan, berikan saya hati seperti hatimu dan pikiran Kristus di pikiran saya. Itu yang saya minta. Jadi ketika Tuhan ingin memberitahukan kepada saya segala sesuatu, Tuhan langsung memberitahukannya gitu. Contohnya, kamu jangan pergi ke sana, nanti di sana ada kamu jangan ini, kamu jangan pergi liburan ini, semua. Jadi Tuhan sendiri akan langsung berbicara kepada kita. Itu we have power to the mind, we have access to the mind of God. Jadi kita punya akses untuk masuk, kita mengerti pikiran Tuhan gitu. Ketika kita betul-betul bersekutu dengan Tuhan, ketika kita mengutamakan Tuhan dalam segala hal, pada waktu saya mengatakan bahwa Tuhan katakan sama-sama begini, kamu harus memberikan satu kamar di rumahmu itu untuk sebagai kamar doa, kata Tuhan. Kan jadi Tuhan sudah pilih kamar ini untuk doa. Akhirnya saya di rumah saya itu satu kamar saya sediakan untuk doa. Tidak boleh ditempatin sama siapapun, tidak boleh orang lain masuk ataupun orang luar masuk, nggak boleh. Memang saya kuduskan hanya untuk Tuhan. Saya teringat sekali dalam Alkitab ketika Abraham itu disuruh sama Tuhan kemana-mana pergi, pasti Abraham akan mendirikan dulu yaitu mezbah untuk Tuhan. Jadi saya ikut seperti itu gitu. Jadi apa yang di Alkitab kita satu taat gitu saja. Kalau kita taat sama Tuhan, ngerti nggak ngerti pada saat itu ketika Tuhan berbicara, contohnya kamu buat ini, buatlah, taat aja. Jadi lama-lama Tuhan itu sendiri menjadikan kita sebagai apa ya, matanya, jiwanya, segala macam gitu. Jadi diberitahukannya kejadian-kejadian. Kami tidak akan melakukan sesuatu kalau bukan karena Tuhan juga. Nah itu, jadi untuk mendengar suara Tuhan, untuk mengerti suara Tuhan itu harus taat dulu. Baca firman-Nya setiap hari. Habis dari kejadian hingga wahyu, balik lagi, kejadian hingga wahyu, balik lagi sampai mengerti. Akhirnya Tuhan sendiri mengerti apa sih yang kita mau, tapi Tuhan akan memberikan sesuai apa yang dalam hati kita ya. Contohnya kita rindu, saya melayani Tuhan. Kayak dulu Tuhan katakan sama saya kan, gembalakanlah domba-dombaku. Barang siapa yang menggembalakan dombaku akan mendapat hidup yang kekal. Kok sampai lama, bahkan sampai saya jatuh dalam dosa dan lain sebagainya, kok apa bagusnya buktinya bahwa saya akan menjadi seorang gembala gitu loh. Dengan cara apa gitu kan. Akhirnya pada saat itu saya berdoa, saya bertanya dengan Tuhan, dengan cara apa? Akhirnya ya itulah dengan caranya Tuhan sendiri. Kamu harus menjadi pendoa bagi segala bangsa. Saya bilang gimana ya, sementara saya doa aja nggak ngerti pada saat itu kan. Saya bukan orang yang bersekolah tinggi gitulah, saya cuma SD gitu kan. Tapi puji Tuhan karena hikmat Tuhan luar biasa, terakhir kedudukan saya di dalam perusahaan itu yaitu manajer. Dan puji Tuhan juga, saya waktu saya sekolah pelayanan di sini ya, semua itu bahasa Inggris. Jadi pada saat itu saya nggak ngerti bahasa Inggris, itu mungkin untuk komunikasi saya bisa mengerti, tetapi untuk tulisan bahasa Inggris yang semuanya lebih format gitu ya, bahasa Inggrisnya lebih bagus lagi gitu, saya nggak ngerti pada saat itu.
Saya bilang sama Tuhan, saya tanya, Tuhan, berikan saya roh pengertian yang mengerti bahasa Inggris dengan baik dan benar dan boleh membaca bahasa Inggris yang baik dan benar. Dan saya berdoa sama Tuhan, karena saya tidak punya basic atau background pendidikan yang tinggi, tapi saya belajar dari Roh Kudus. Roh Kudus itu mengajari saya terus. Begitu juga dengan ketika saya di dalam skill saya ini saya kurang mahir, saya berdoanya sama Tuhan berikan saya hikmat, supaya bagaimana caranya. Karena pada saat itu saya ngebelu rambut, tapi rambutnya orang itu nggak bisa tahan sampai 2-3 hari, karena orang-orang kalau di sini kita orang-orang kaya itu nyuci rambutnya kan ke salon ya, jadinya kalau nggak tahan 2 hari 3 hari gitu mereka udah komplain gitu. Saya tanya sama Tuhan, Tuhan gimana caranya ya supaya bisa ngeblur rambut tahannya 2-3 hari, tapi saya nggak tahu caranya. Akhirnya Tuhan katakan apa? Kamu pegang hair dryernya begini, pegang hisirnya begini, semua. Jadi saya belajar semuanya dari Roh Kudus. Jadi makanya saya bilang tadi, Roh Kudus itu peranan yang utama di dalam kehidupan kita. Kekristenan tanpa Roh Kudus itu mati. Makanya dulu kekristenan saya itu kekristenan KTP tanpa pertobatan, Kristen tetap berbuat dosa, tetap ke diskotik dan lain sebagainya, karena apa? Nggak ada Roh Kudus dalam hati kita. Dan satu, mungkin pada saat itu juga kita tidak serius dengan Tuhan. Kalau mau Tuhan itu serius dengan kita harus serius dengan Tuhan dalam segala hal apapun. Kalau Tuhan mau lakukan, lakukan. Kalau Tuhan nggak mau, ya udah gitu loh. Bahkan saya mengalami satu penyakit pada saat itu. Sakit itu pinggang saya ini sakit sekali. Kalau mau bangun aja rasanya saya mau menangis. Itu saya rasakan sampai beberapa bulan. Suami saya bilang, kamu pergi ke dokter. Saya bilang nggak mau. Saya punya dokter di atas segala dokter. Kalau dia mau, dia bisa sembuhkan saya. Saya bilang. Pada saat itu, akhirnya saya tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan. Tuhan katakan, kamu praise and worship setiap jam 12 malam sampai jam 1 pagi, setiap sehari 10 hari. 10 hari saya dengan suami saya akhirnya praise and worship setiap jam 12 hingga jam 1 pagi. Puji Tuhan, sakit saya sembuh. Jadi saya hanya mengikuti arahan Tuhan. Dan ketika saya mengalami sesuatu, tapi Tuhan belum mau menjawab, saya akan tunggu waktunya Tuhan. Saya tidak akan lari ke sana kemari atau apa mencari pertolongan di luar saya, enggak. Karena pure, 100% pengharapan hidup saya hanya Tuhan Yesus. Jadi saya bilang tadi, pertanyaan tadi kan bagaimana cara membedakan bahasa roh dengan itu roh Tuhan atau enggak. Itu yaitu ketaatannya dulu, taat. Yaitu pertama kali taat. Karena ketika kita taat sama Tuhan, kita mengerti firman-Nya. Satu lagi, kalau kita doa itu harus kita ngerti apa yang kita doakan. Saya belajar gini, dulu saya pernah berdoa gini loh, karena dulu kan mantan saya Cina ya, ada duit segala macam. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, jangan kau berikan aku kekayaan kalau membuat aku sombong. Tapi kalau membuat aku mempermuliakan nama-Mu Tuhan, jadilah kehendak-Mu, saya bilang. Akhirnya setelah hidup saya susah bertahun-tahun, bahkan sampai hancur-mancur gitu, ketika saya sudah kembali kepada Tuhan, ketika saya sudah mengerti, Tuhan berikan pengertian sama saya begini, kalau doa itu kamu harus mengerti apa yang kamu katakan. Karena itu akan terjadi. Doa orang benar itu besar kuasanya, kata Alkitab ya. Ya. Dan apa yang kita katakan, kita harus katakan dengan iman. Karena tanpa iman tidak mungkin manusia berkenan kepada Allah. Sekali lagi itu kata Alkitab, bukan kata saya. Ya. Saya dalam keadaan apapun saya harus mengatakan, saya kaya, saya diberkati, saya melimpah. Jangan katakan, oh saya nggak punya duit, saya ini, oh itu bukan pengharapan kepada Tuhan. Iman, makanya saya bilang tadi ya, iman itu bukan yang apa yang sudah kita lihat, contohnya, saya punya rumah, saya mau jual, saya punya tanah, saya mau jual, saya punya emas, saya mau jual untuk bayar utang. Itu bukan pengharapan lagi, kata Tuhan Yesus. Pengharapan itu yang Tuhan maunya pure, berharap kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang sanggup melakukannya, bahwa kita tidak akan punya kekuatan apapun. Nah itu baru namanya iman. Itu yang saya lakukan di dalam kehidupan saya. Puji Tuhan karena saya dianugerahi Tuhan luar biasa. Kalau kita doa aja sama Tuhan ya, memang kalau baru-baru, karena itu namanya apa, kita belajar mungkin 5 menit, 10 menit ya. Tapi akhirnya Tuhan akan bawa kita 1-2 jam, 3 jam itu nggak terasa. Karena apa? Kekuatan Tuhan itu yang ada dalam diri kita. Jadi kalau kita melakukan sesuatu yang Tuhan inginkan, kita dikuatkan, kita diberi kuasa. Pada saat itu, Amin. Tuhan katakan sama saya begini, kamu kasih ke seorang janda itu di Jakarta sekian juta, katanya pada saat itu kan. Saya memang ada duit itu pada saat itu, karena ketika saya dikasih duit sama suami saya itu saya simpan gitu kan, uang jajan saya simpan semua gitu. Jadi saya kasih langsung, saya nggak tanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, mengapa dan bagaimana.
Dan pada saat itu juga Tuhan katakan, kasih semua emas-emas kamu sama seorang janda itu. Saya kasih semua, saya nggak tanya Tuhan juga. Kenapa, mengapa, dan bagaimana. Apakah karena saya berkelebihan? Tidak. Ingat ya, memberi itu jangan menunggu sampai kita berkelebihan, karena Tuhan Yesus itu melihat pemberian seorang janda. Orang-orang kaya memberikan kelebihannya, tapi seorang janda ini katanya dia hanya 1 sen yang dia punya Tuhan diberikan, tapi itulah yang terbesar kata Tuhan Yesus, pemberiannya Haleluya. itu. Jadi ketika kita memberi itu bukan karena kita berkelebihan atau kita kaya, tapi kita taat, ketaatan kita. Kalau Tuhan suruh beri, beri. Pada saat itu ada luar biasa ketika orang tiba-tiba kan Tuhan memang sudah berbicara pada saya beberapa tahun sebelumnya. Tuhan sudah berbicara bahwa saya akan punya mobil ini ketika saya sudah menggendong seorang anak laki-laki, atau ini mobil. Jadi ketika Tuhan sudah buka jalan itu nggak bisa di stop, berkatnya itu luar biasa ya. Mobil ini kita sudah punya mobil 1, Tuhan lagi beli lagi yang lain, Tuhan lagi, sampai ada 4 pada saat itu. Dan 1 mobil ini Tuhan berikan pengertian sama saya begini, kasih 1 ini ke seorang pendeta. Akhirnya langsung saya dengan suami saya bilang, panggil pendeta itu ke sini, langsung diganti nama, kasih dia mobil. Tapi apakah saya akhirnya kekurangan mobil? Enggak. Saya cuma mau 1 mobil, saya nggak mau yang lain, saya bilang, karena saya mau kalau keluarga saya datang dari Indonesia itu paling tidaknya kita sama-sama pergi ke liburan itu bisa mobil ini. Saya hanya 1 mau, saya bilang sama Tuhan, saya nggak mau yang lain lah, saya cuma mau. Sampai suami saya bilang, kamu apa? Sport atau lain sebagainya. Saya bilang, enggak, saya cuma mau Alphard. Saya bilang, akhirnya Tuhan kasih juga gitu loh. Karena gini, ketika kita taat, kita memberi, tapi memberi jangan karena terpaksa loh. Jangan karena supaya dipuji atau apa. Tapi karena kita memberi, karena Tuhan yang suruh kita, itu namanya kita taat ya. Tuhan sedang melihat kita ini betul-betul cinta Yesus, enggak ya? Jadi kalau kita cinta Yesus itu, kita harus menampakkan kepada Tuhan, cinta kita itu kepada Tuhan. Bukan kita cinta, aku mau cinta Yesus, tapi di mulutnya. Nanti perbuatan kita, tingkah laku kita tidak mencerminkan bahwa kita mencintai Yesus. Karena kan Alkitab katakan, barang siapa yang mencintai aku, dia akan melakukan apa ya, pekerjaan yang kulakukan, kan begitu juga. Tapi yang terhormat pada saat itu juga Tuhan suruh saya kasih ke setiap janda sekian setiap bulan. Saya kasih ke setiap janda. Dan Tuhan lagi katakan sama saya, kasih kepada yatim piatu. Saya kasih ke yatim piatu. Tuhan katakan kepada saya, kamu harus menjadi pembayar perpuluhan. Saya bayar perpuluhan. Jadi melakukan kehendak Tuhan itu sukacitanya luar biasa. Jadi jangan menunggu kita berlebih-lebih atau kaya atau apa baru memberi. Nggak usah pakai. Nah, pikiran kita itu useless, tapi pikiran Kristus. Kalau kita punya pikiran Kristus di dalam pikiran kita pasti akan melakukan yang sesuai dengan kehendaknya dalam kehidupan kita. Itu yang saya mau bagikan. Karena apa? Saya tidak kayak dalam keadaan sekarang, saya harus membayar uang beberapa banyak customer. Tapi saya katakan sama Tuhan, kalau engkau ambil pun semua harta yang ada, seperti engkau menjadikan saya seperti Ayub, ambillah Tuhan. Saya bilang, enggak apa-apa, yang penting saya hidup damai sejahtera. Saya bilang. Tapi Tuhan katakan apa sama saya? Live by faith. Itu jawaban Tuhan. Kadang jawaban Tuhan itu tidak sesuai apa yang kita mau ya kan. Padahal yang kita mau kan contohnya, oh Tuhan mendatangkan seseorang atau apa, donasi atau apa mungkin yang sekian, tapi enggak. Tuhan katakan, Tuhan ajar kita. Kalau kita yang anak yang disayang itu harus mau diajar. Nah jadi kita harus hidup karena iman. Kembali kepada Alkitab. Apa yang ditulis di Alkitab itu yang dipraktekkan. Percayalah, itu pasti digenapi oleh Tuhan. Jadi jangan kita pula hanya mengharapkan mujizat. Kita harus mau diperbaharui. Kita harus mau mengalami itu peningkatan belajar karena rohani itu daripada Roh Kudus. Saya nggak pernah punya yang namanya, bukan sombong ya, tapi saya bangga memiliki Tuhan Yesus ya. Saya bangga karena dia memberikan saya pengertian, kedudukan, pangkat, dan derajat yang luar biasa gitu. Saya belajar dari Roh Kudus langsung. Saya nggak pernah punya yang namanya guru rohani, pendeta, dan lain sebagainya yang membimbing, nggak ada. Bahkan ketika kami di sini, ini kekristenan kami di sini, ini nggak ada yang namanya, jangan pernah mengharaplah namanya mau dikunjungi pendeta, oh dikunjungi hamba Tuhan, oh nggak ada di sini ceritanya kayak gitu. Jadi betul-betul hidup karena iman. Nggak usah, maksudnya nggak usah, kan kadang ada orang mikir,
kok pendeta nggak pernah ini, yang pendeta nggak usah lah, kita yang menyelamatkan kita bukan pendeta, bukan manusia. Kalau setiap orang mengharapkan pendetanya datang atau siapa berdoa untuk dia, tuh nggak cukup pendeta di dunia ini untuk melakukan semuanya itu. Makanya Tuhan kirim itulah Roh Kudus. Tuhan kirimkan itu, makanya ketika Tuhan Yesus naik ke surga kan dikatakan, aku akan mengirim seorang penolong bagimu, yaitu Roh Kudus kan. Jadi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita itu adalah Roh Kudus sekarang. Jadi kekristenan kita hidup, kita dibangkitkan, kita diangkat derajat pangkat kedudukan kita. Kalau dipikir-pikir itu, apa sih, saya sekolahnya aja SD nggak ada apa-apanya, tapi Tuhan berikan saya pangkat, derajat, dan kedudukan. Tuhan berikan saya pikiran, Tuhan berikan saya hikmat. Ketika saya berbicara, orang percaya gitu. Di sini tuh sangat gampang. Kalau kita contohnya ya, kita punya usaha atau kerja gitu. Orang sini itu dia tidak melihat pendidikanmu, tapi dia melihat sesuatu yang nyata. Contohnya, kamu bicara sesuatu tapi ada buktinya. Nah, itu orang tua akan percaya. Proof itu yang paling penting, bukan pendidikan. Bukan berarti saya menganggap orang nggak perlu sekolah ya, itu kan karena untuk saya sendiri ya, untuk pribadi saya ya, untuk my case is different. Jadi apapun saya hanya bertanya dengan Roh Kudus, saya belajar dengan Roh Kudus, itu aja. Jadi kekristenan itu tidak akan mati karena Roh itu hidup kan di dalam kehidupan kita. Tapi satu lah, harus jaga persekutuan kita dengan Tuhan, dengan membaca firman-Nya, pujian, penyembahan itu luar biasa, karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, yang hadir itu Tuhan langsung. Tapi kalau kita berdoa, yang datang itu hanya malaikat. Saya punya pengalaman seperti itu, soalnya kan contohnya ketika saya sakit, Tuhan katakan praise and worship. Jadi pujian penyembahan pada Tuhan itu ya, itu luar biasa. Bahkan menari-nari atau apa lain sebagainya itu kita nggak usah dibatasi, mau tarian apa terserah lah, mau monotor, mau tarian Jawa, mau tarian apa, yang penting nama Tuhan dipuji. Dan puji-pujian itu karena Tuhan, kita mendapatkan kuasa, kekuatan dari Tuhan. Kalau saya katakan tadi saya berpuasa sekian bulan itu bukan karena saya, karena Tuhan katakan. Makanya saya katakan, kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, lakukan saja, taat saja. Kita diberinya kekuatan. Nggak ada kok rasa lapar atau apa, tapi setelah kita berpuasa itu ya akhirnya Tuhan berikan kita hikmat. Oh, timbul dalam pikiran kita ide-ide kita, oh pengetahuan kita tentang Tuhan, kerohanian, nah itu. Makanya hidup dengan Tuhan dibangun setiap hari. Jangan sombong di hadapan Tuhan. Pada saat itu seorang ibu menangis sama saya, dia katakan begini, saya perlu uang. Karena dia sudah terbiasa mungkin begini kan, oh saya minta uang sekian juta untuk bayar kontrak rumah setahun. Puji Tuhan, pada saat itu memang ada, tapi dikala tidak ada, dan Tuhan katakan kamu beri kepada si janda ini setiap bulan sekian ratus. Saya kirim setiap bulan, karena Tuhan yang suruh. Walaupun saya tidak berkelebihan apa-apa, tapi itulah yang saya sisihkan dari uang-uang belanja saya. Pada saat itu, sampai beberapa tahun, akhirnya Tuhan katakan begini, kamu jangan berikan lagi kepada dia uang, supaya dia datang kepadaku, kata Tuhan begitu. Akhirnya saya stop. Ketika saya stop, orang mau bilang apa saya pelit dan lain sebagainya, itu saya juga nggak peduli, karena saya bukan mau menyenangkan hati manusia, tetapi apa yang saya lakukan, saya harus mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jadi konsentrasi kita itu hanya kepada Tuhan Yesus, dan fokus kita hanya Tuhan Yesus. Dan ketika kita mengalami sesuatu apapun, katakanlah Tuhan mengatakan sesuatu sama kamu, mungkin tidak langsung jadi hari ini, besok, atau tahun depan pun belum tentu terjadi. Kadang beberapa tahun baru dijawab. Itu pun kita harus tetap percaya bahwa Tuhan menjawabnya itu. Jadi konsentrasi kepada janjinya, bukan kepada persoalan yang kita hadapi sekarang ini. Jadi kalau saya hadapi sekarang ini, saya katakan, apa sih yang Tuhan nggak kasih saya selama ini? Masakan saya mau enaknya aja. Kita juga harus menerima dong ketika Tuhan mau melihat kita mungkin untuk mengikat pinggang kita, menaruhkan pisau di leher kita. Kita juga harus terima gitu loh. Jadi kita harus memiliki pengertian yang dari Tuhan. Jadi pertama kali itu satu, undang Roh Kudus masuk dulu dalam pribadi kita. Undang Tuhan Yesus dulu. Karena bukan berarti kita nih, jangan salah. Karena merasa, oh saya sudah Kristen dari lahir, berarti saya sudah jadi Kristen, saya sudah terima Yesus. Belum tentu. Kalau saudara tidak melakukan apa yang sesuai dengan Alkitab, karena tujuan kita ini satu ya, supaya nama kita tertulis dalam buku kehidupan di surga. Jangan tujuan kita, kalau mau mujizat Tuhan itu gampang sebenarnya. Contohnya saudara mau sembuh, saudara mau di ini, saudara mau itu, gampang. Taat aja sama Tuhan. Kita lakukan bagian kita, Tuhan akan melakukan bagian Tuhan.
Jadi senang gitu hidup kita tuh. Walaupun mengalami apapun yang kita alami, mungkin itu persoalan itu lebih daripada gunung. Ya, baik. Luar biasa Ibu ya sharingnya ya. Jadi untuk membedakannya ini ya suara dari Tuhan, Ibu tadi katakan adalah ketaatan, betul ya? Ya. Taat dan ada Roh Kudus dan juga membaca Firman Tuhan agar supaya kita bisa dengan cermat bisa mendengar atau mengenal suara Tuhan. Dan Ibu katakan tadi bahwa Ibu hanya tamat SD. Tetapi cara Ibu untuk menyampaikan, dan kelihatannya Ibu bukan seorang yang tamat SD ya. Ini hikmat yang diberikan dari Tuhan kepada Ibu luar biasa. Karena banyak juga orang yang tamat sudah sampai nggak tahu berapa S-nya, tetapi kalau tidak berhikmat, tidak kelihatan ya. Tidak kelihatan pengetahuan akan firman Tuhan. Tetapi luar biasa, Tuhan menggunakan Ibu. Sampai Ibu bertanya cara ngeblow ya kepada Tuhan. Luar biasa. Iya, semuanya saya belajar. Ibu tanya cara ngeblow kepada Tuhan ya. Ini begini Bu, ini menarik. Banyak dari kita sebenarnya itu hal-hal yang sepele begitu di skip. Nah inilah manusia. Dia mau bertanya kepada Tuhan ketika sudah urgent, sudah darurat begitu ya. Tetapi hal-hal sepele itu di skip, tidak dipertanyakan. Padahal sebenarnya itu penting ya Bu, untuk memupuk hubungan kita, komunikasi kita dengan Tuhan, seperti Bapa dengan anak. Jangan pada saat dalam emergency case, tetapi dalam any case dan kita alami, yang kita jalani. Nah ini akan mengajarkan kita untuk membangun komunikasi yang baik. Begitu Bu ya? Sampai ngeblow aja Ibu tanya kepada Tuhan. Karena gini ya, karena gini, kalau secara logika aja, langit dan bumi Tuhan ciptakan loh. Apa sih pengetahuan itu? Ya kan? Ya. Apakah itu hal yang sulit bagi Tuhan? Enggak. Kalau yang dicarinya hanya mujizat, mujizat itu bisa terjadi kepada siapa saja yang mau menerimanya, tapi dengan cara apa? Taat. Ya kan? Apa sih yang nggak diberikan sama Tuhan sama saya? Makanya saya katakan, apa sih yang Tuhan nggak berikan sama saya selama ini? Sampai saya minta alfa, Tuhan kasih kok, saya bilang. Jadi ketika Tuhan sekarang sedang memperhadapkan saya ke sesuatu yang lebih besar daripada kepala saya ya, daripada gunung itu menurut pikiran saya, Tuhanku itu lebih besar daripada segalanya. Sehingga saya hanya bersukacita, tetap bertanya sama Tuhan aja, sebenarnya apa solusinya yang harus saya katakan. Jadi itu dikatakan Tuhan kan, live by faith. Jadi dengan iman segala sesuatu. Karena ketika rohani kita didewasakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita lagi susu. Baru-baru kita bertobat, Tuhan berikan susu setiap hari, Tuhan suapi, Tuhan berikan yang indah-indah, yang enak-enak, aduh duit itu dulunya ya, luar biasa bisnis, luar biasa bagus, dan lain sebagainya. Ketika kita sudah percaya sama Tuhan, kita mau dibaharui, dibentuk oleh Tuhan, bukan lagi kita yang harus mencari kerja yang mencari kita. Saya bisa memilih, contohnya gini loh. Pada saat itu kan orang tanya, kamu nggak kerja lagi? Saya bilang, kebetulan karena emang saya harus menolong suami saya di kantor, saya bilang, dan anak saya juga nggak ada yang jaga. Emang kamu bisa kasih saya berapa? Paling nggak contohnya, kamu bisa nggak kasih saya 20 juta untuk gaji pokok gitu aja contohnya kan. Mau orang kalau kita mau. Karena orang sudah percaya, sudah kamu skill kamu itu, cara kamu berbicara. Kalau kita bekerja sama Cina di sini itu yang penting apa? Kita bisa membawa income dalam company itu. Kita bisa melobi customer itu. Nah, kalau sudah income itu datang, jangankan apapun itu bos, kita yang ngatur bos, bukan bos yang ngatur kita. Nah itu, makanya aku bilang tadi, kita diberi Tuhan kuasa, kedudukan, pangkat, derajat itu juga dinaikkan oleh Tuhan. Suami saya ini, saya tahu orang tamat SD ya, tapi suami saya ini kan kuliah masternya di UK. Dia bisa merendahkan saya nggak waktu saya? Ya enggak lah. Orang-orang justru orang-orang luar negara ini kan orang mereka yang sangat orang yang sangat edukasi itu ya, sangat dia punya knowledge sangat luar biasa ya, pengetahuannya sangat luas. Jadi dia tidak merendahkan, dia tidak memandang, walaupun status saya waktu itu saya sudah punya 2 anak dan lain sebagainya. Justru pada saat itu kita sudah baru-baru nikah, suami saya tanya sama saya begini, kamu biasanya memberi sama mamamu berapa setiap bulan? Saya bilang, ya nggak pernah, mama nggak pernah jaga saya bilang, saya hidup sendiri, segalanya sendiri, ini sendiri, itu sendiri. Terus suami saya bilang apa?
kamu itu Kristen kok nggak melakukan yang tertulis dalam Alkitab, katanya. Dalam Alkitab ditulis, hormatilah orang tuamu supaya panjang umurmu dan kamu diberkati di mana tanahku tinggal, itu kata Alkitab, kata suami saya. Terus akhirnya suami saya berikan kepada orang tua saya setiap bulan. Justru kalau saya lupa, dia akan marah saya. Kan kamu senang-senang sendiri shopping-shopping ya, sementara orang tua kamu belum kasih. Itu jadi dia kasih setiap bulan itu sampai ibu saya meninggal. Itu yang Tuhan berikan itu luar biasa. Tapi yang dari Tuhan ya, karena kan Tuhan katakan kamu harus menikah dengan seorang ini. Tapi saya tolak. Waktu itu saya lihat dari pandangan mata lah ya, kasat mata gitu, orang itu nggak baik gitu. Tapi Tuhan berikan, kalau Tuhan yang memberikan itu yang terbaik dengan anak-anak saya itu semua, dengan keluarga saya semua itu. Adik-adik saya pun gitu kan, walaupun mereka semua masih belum terima Yesus ya. Semua keluarga saya, mereka di Kalimantan sekarang. Bahkan kemarin waktu saya telepon langsung ditolak, langsung bilang gini, oh kamu kelihatannya udah Kristen ya, aku nggak mau jadi Kristen, katanya. Aku bilang, yang nyuruh kamu Kristen itu sopo, aku bilang. Aku nggak pernah ngajak orang menjadi Kristen. Saya mau mengajak kamu tuh percaya sama Tuhan Yesus, saya bilang, karena Kristen itu nggak menyelamatkan, agama nggak menyelamatkan. Saya bilang, kalaupun di agamamu ada Yesus ya saya mau ikut, karena yang saya ikuti Yesus bukan agama, saya bilang gitu kan. Iya, luar biasa ya. Kalaupun di agamamu ada Yesus ya saya ikut ya, karena saya ikut Tuhan Yesus, bukan ikut agamanya. Luar biasa. Tadi juga saya belajar satu hal, ketika ibu disuruh Tuhan untuk memberi, ibu tidak pertanyakan. Saya setuju, Bu. Karena kebanyakan dari kita, ketika kita mempertanyakan mengapa Tuhan, itu awal dari keraguan. Itu awal berarti kita tidak membangun iman yang teguh, karena kita mempertanyakan Tuhan. Artinya, segala sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita, kita tidak perlu pertanyakan dan kita percaya. Tapi itu makanya, perlu iman, ya. Iya, makanya penting tadi, saya tanyakan di pertama kepada Ibu, bagaimana membedakan suara Tuhan atau bukan suara Tuhan. Karena ketika kita mengenal suara Tuhan dengan baik, maka kita tidak akan mempertanyakan, untuk apa ini Tuhan? Mengapa begini? Yes. Nah, ini luar biasa Bu, sharingan yang sangat mendidik, sangat bermanfaat bagi kita semua, apalagi mereka yang sedang mengalami pergumulan untuk berkomunikasi dengan Tuhan ya. Luar biasa Ibu. Dan ada satu hal tadi saya mau tanya, sebentar, apa ya? Itu tadi Ibu katakan. Bahkan Ibu hanya tamat SD, tetapi kalau memang Tuhan memberikan hikmat, bisa mengatur juga pimpinan, atau bisa contoh-contoh. Kan Ibu suaminya ini kan tamatnya master ya, jadi program magister ya di UK, salah satu ya di universitas di sana. Tapi dia jurusan bisnis ini yang dia lakukan sekarang. Iya benar. Tapi maksud saya adalah bagaimana Tuhan melalui Ibu, Tuhan bisa mengetuk pintu hatinya sehingga dia bisa peduli terhadap orang tua Ibu. Benar Bu ya? Karena kalau kita, karena begini Pak ya. Ya, sebentar Bu. Sebentar Bu. Karena kalau kita tamat SD misalkan contoh, tidak menggunakan hikmat, tidak dari Tuhan. Coba aja kita ngomong seperti itu, atau misalkan belum tentu didengar, pasti akan ditentang. Apalagi dilihat dari latar belakang atau background akademik kita ya. Tapi karena Tuhan yang pimpin, meskipun dia apapun dia jabatannya, Tuhan bisa mengetuk pintu hatinya melalui dari perbuatan salah satu yang Ibu lakukan. Luar biasa Bu ya, ini edukatif sekali Bu. Ya, silakan Bu. Tadi Ibu mau sampaikan apa? Silakan. Karena begini ya, hidup suami istri itu kalau mau ada damai ya satu, menggantungkan Tuhan segalanya. Suami saya itu orangnya lebih rohani daripada saya. Very spiritual. Dia akan puasa setiap hari itu, setiap minggunya itu 4 hari. Itu seumur hidup dia sampai sekarang ya. Ya. Dalam 1 minggu itu dia akan puasa 4 hari dalam 1 minggu. Dan dia akan puasa setiap awal itu, tapi sesuai dengan tuntunan Tuhan yang Tuhan suruh sama dia begitu. Setiap awal bulan. Dan dia akan berpuasa setiap apapun yang Tuhan suruh dia lakukan. Pengertian dia, pemberian dia kalau memberi orang itu nggak usah mikir apa. Dalam keadaan sekarang ini aja, saya masih heran, baru kemarin saya tanya, ada satu orang di sini sekarang diambil PhD, terus saya tanya sama dia, loh, yang biayai dia siapa? Saya bilang, dia kerja apa di sini? Dia jawab saya, Tuhan pakai saya untuk bayar.
Oh, luar biasa, saya bilang. Kan ini ada satu yang belum saya katakan ya. Saya itu orangnya dulu begini loh. Ketika suami saya ini kan kalau kadang ini kalau memberi kepada orang itu ya nggak mikir gitu, brol 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 brol, beri beri beri. Tapi ketika saya sendiri memang saya sudah dikasih uang belanja ada, uang jajan saya ada, uang untuk beli apa-apapun memang ada gitu maksud saya kan. Tapi ketika saya lagi butuh sesuatu, dia bilang, nggak ada lah duit, begini begitu. Saya bilang, jangan pernah katakan nggak ada duit ya, saya bilang. Tapi kau bilang, belum ada budget, itu saya bilang. Jadi pada saat itu saya ngerasa kayak gitu, akhirnya saya bilang, saya malu sendiri sama Tuhan gitu loh. Ya iyalah, masa kamu dapat berkat mau dinikmati kamu sendiri. Kamu harus berbagi sama orang lain. Nah itu baru di situ saya ngerti, jadi setiap saat suami saya mau kasih apa mau apapun saya nggak penting banget gitu, yang karena memang Tuhan yang suruh gitu kan. Dia juga tidak akan melakukan sesuatu yang tidak Tuhan suruh gitu. Sekalipun disuruh membelikan yang saya bilang tadi itu mobil itu kan, kita nggak usah mikir di sini loh. Mungkin nggak percaya ya kalau berkat-berkat pendeta di sini itu ya karena ini mobil segala macam itu gratis diberikan kepada pendeta tuh banyak di sini. Karena apa? Pendeta-pendeta itu sendiri kehidupannya kan nggak pernah minta gitu loh, nggak minta sama kami di gereja kami ini nggak pernah dimintai apa-apa gitu loh. Contohnya cuman diajar, oke, berarti membayar perpuluhan, membayar kolektor, itu memang. Tapi untuk minta ini itu, pembangunan gereja ini itu, iuran ini itu memang nggak pernah. Tapi kami diajar untuk hidup dengan iman. Jadi memberi pun kita harus perlu iman loh, bukan memberi itu hanya oh saya gimana ya, keraguan saya aja perlu kok, kenapa saya bagi sama orang, itu kan berarti saudara nggak beriman ke situ. Kalau saudara beriman kan ketika memberi kita nggak usah mikir apa-apa kan gitu kan. Nah suami saya ini orangnya lebih spiritual daripada saya. Puasanya itu setiap minggu 4 hari seumur hidup, dan dia tidak pernah tidak berdoa. Di kantor kalau kami lagi nggak ada orang, ya dia baca Alkitab, dia berdoa, dia akan memuji Tuhan. Dan pertama kali masuk kantor kami buka, pertama kali dia akan praise and worship dan doa. Begitu terus dia dalam kehidupan. Jadi doa itu menjadikan lifestyle. Baca Alkitab, lifestyle. Jadi itu yang paling utama. Dan dia setiap hari Sabtu itu membersihkan gereja. Nggak ada yang nyuruh. Setiap hari Sabtu dia akan pergi ke gereja, membersihkan gereja, menggosok WC, membersihkan segala-galanya. Dia tidak ada yang nyuruh. Tapi karena dia tahu apa? Upahnya kan dari Tuhan. Yang memberikan upah kan Tuhan Yesus. Akhirnya dia dipercaya sama orang-orang gereja, jadinya jadikan dialah pemimpin kebersihan. Begitu. Karena waktu itu kan disuruh sama pendeta dari atasan sana, langsung disuruh jadi pendeta, maksudnya gembala sidang di sini. Dia nggak mau. Kenapa? Tuhan nggak nyuruh saya untuk menjadi gembala sidang. Tuhan suruh saya menjadi pengusaha gitu kan. Tapi dengan cara itulah Tuhan pakai dia. Contohnya, mungkin kalau orang lain yang nggak takut sama Tuhan katakan loh, saya sekolahnya ini kok masang gosoknya WC segala macam gitu kan. Tapi enggak, karena dia merasa, makanya di dalam Alkitab dikatakan apa? Lakukan segala sesuatu seperti kamu melakukannya untuk Tuhan. Amin, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Jangan lupa terus bagikan tayangan-tayangan di channel kami ini kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan, sama seperti saudara hari ini diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.